Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak anjuran menikah, baik yang dicantumkan dalam hadis maupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat tentang pernikahan yang tercantum dalam Al-Quran adalah Quran Surah An-Nisa ayat 1. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengawas atas kamu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk menikah dan menyempurnakan keturunannya. Jadi menikah bukan hanya sekedar hidup bersama, namun bagaimana setelah menikah kedua insan tersebut semakin dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan jalan menikah. Tentu dalam mengambil keputusan untuk menikah harus dipertimbangkan dengan matang. Beberapa hal juga wajib dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan terbesar ini, karena pernikahan ini wajib dijaga seumur hidup. Dikarenakan pernikahan ini seumur hidup dan panjang, tak sedikit dalam perjalanannya menemui banyak godaan. Banyak bentuk godaan yang sering terjadi dalam rumah tangga, di antaranya perselingkuhan, finansial yang tidak stabil, tidak bisa menerima kekurangan pasangan, dan masih banyak godaan rumah tangga lainnya. Oleh sebab itu, suami maupun istri harus saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jika ada masalah dalam pernikahan, pasangan suami istri wajib mencari solusi dan jalan keluarnya, sehingga apapun godaan yang datang menghampiri, pernikahan tetap bisa dijaga keharmonisannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 5 cara menyelesaikan konflik dalam pernikahan sesuai ajaran Islam. Yang pertama adalah mengendalikan emosi. Rasulullah bersabda agar manusia tidak mudah terpancing emosinya. Jangan marah, bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani dan dinyatakan sahih dalam kitab Sahih At-Taghrib nomor 2749. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan tentang begitu istimewanya meredam amarah, sehingga hal ini bisa dijadikan pedoman dalam pernikahan. Jika terdapat suatu masalah dalam pernikahan, sebaiknya kendalikan emosi terlebih dahulu, karena keputusan hasil emosi tidak akan lebih baik. Yang kedua, saling mengingatkan dan nasihat menasehati. Perselisihan dalam rumah tangga memang kerap kali terjadi. Hal ini bisa dianggap wajar dan bisa dianggap juga sebagai bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga. Yang terpenting dalam kejadian ini, jika salah satu pihak ada yang marah, maka pihak yang lainnya jangan terpancing marah juga. Hendaknya saling mengingatkan dan nasihat menasehati. Allah Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
Niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Quran Surah An-Nisa ayat 34-35. Lalu yang ketiga adalah saling memaafkan. Langkah ini harus selalu diingat oleh kita saat kita telah berumah tangga. Apapun masalahnya, setelah kita diskusikan bersama, hendaknya pasangan suami istri saling memaafkan. Jika telah bermaaf-maafan, harapan dari keduanya tidak saling mengungkit kejadian yang lalu, agar tidak timbul kembali api-api amarah dan kekecewaan saat peristiwa lama itu terjadi. Tidak ada untungnya mengungkit masalah yang telah lalu. Bukankah yang kita harapkan adalah kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga? Jika masih ada dendam di antara keduanya, rumah tangga tidak akan nyaman. Namun dari kejadian tersebut diharapkan kesalahan yang pernah ada tidak pernah terulang kembali. Yang keempat, menyelesaikan inti masalah. Tak perlu kita menyangkut pautkan hal di luar masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga. Ini juga berlaku dalam menyelesaikan masalah lainnya. Tentunya agar tidak melebar dan merembet kemana-mana. Segeralah lakukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sehingga masalah yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Kemudian yang kelima adalah introspeksi diri masing-masing. Menyelesaikan masalah memang bukan perkara mudah, namun semuanya bisa menjadi lebih mudah jika kedua belah pihak saling introspeksi diri. Tidak perlu saling menyalahkan, karena tujuan utama dari berkeluarga adalah mendapatkan surganya. Saling mengalah lebih baik daripada mempertahankan ego masing-masing, karena Allah sangat membenci perceraian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak cerai. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini sudah jelas bahwa Allah sangat membenci perbuatan ini. Jika dalam rumah tangga ada sedikit cobaan, wajib kita saling berintrospeksi diri, sehingga kita tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernikahan tentu wajib dijaga seumur hidup. Jika kita sudah memilih pasangan kita saat menikah, tentu kita harus siap dengan segala yang ada dalam dirinya, baik dan buruknya. Semoga keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang buruk. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya share untuk tuntunan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Jika terdapat kesalahan dalam video ini adalah murni dari kesalahan admin, mohon dimaafkan. Namun jika ada benarnya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.